Bertengkar itu penyebabnya bukan cuma persoalan gede. Lebih seringnya sih kita mendengar pasangan berantem ya karena gara masalah sepele. Malcolm dan Mary juga ribut awalnya karena hal kecil. Malam itu adalah malam premier film karya Malcolm. Namun dalam speech-nya, Malcolm lupa menyebutkan ucapan terima kasih kepada Mary sang pacar. Sehingga di rumah, Mary menuntut penjelasan kenapa Malcolm bisa lupa menyebut namanya. Dan ributlah mereka. Dari masalah ucapan terima kasih, bergulir membuka ke lapisan-lapisan permasalahan lain dalam kehidupan percintaan, kehidupan profesional, dan kehidupan personal mereka. Ya, film ini isinya orang ribut. Kalau ini film pertengkaran biasa, aku pasti udah cabut, udah berhenti nonton. Karena malesin banget dengerin orang berdebat. Nah, tapi untuk Malcolm dan Mary, aku rela tinggal. Aku ingin tinggal dan mendengar malah. Karena yang mereka bicarakan sembari bertengkar di sini itu adalah persoalan seputar masalah kritik dalam perfilman. Aspek berantemnya sendiri memang annoying. Di sini Sam Levinson bekerja sebagai sutradara sekaligus penulis naskah. Dan di sini tuh dia memastikan cerita ini benar-benar terdeliver rasa kemelutnya kepada kita. Sebelum membuat kita mengenal mendalam kedua karakternya, Levinson memperkenalkan kita lebih dahulu kepada setting dan suasananya. Sehingga kita bisa merasa sama nyamannya. Film ini dibuat oleh Levinson dengan sangat mengukung. Seluruh kejadian berada dalam satu lokasi, yakni sebuah rumah, yang ceritanya berlangsung di sepertiga malam itu aja. Sudah lewat tengah malam saat kedua karakter kita tiba dari acara premier. Malcolm excited mengenang sambutan yang ia dapat di sana. Dia bahkan lebih menggelinjang lagi saat memperkirakan nanti itu dia bakal dapat kritikan seperti apa dari para kritikus dan jurnalis. Sementara itu, si Mary menyiapkan pasta untuk makan malam mereka. Sesekali perempuan muda itu berhenti untuk merokok sambil memandangi pacarnya uring-uringan. Si Malcolm tuh heboh sendiri membahas kritik yang bahkan belum terbit gitu. Kritik yang hanya ada dalam kepala dan dugaannya sendiri. Nah, aku bilang Levinson di sini tuh berhasil menciptakan setup film ini. Dia berhasil menciptakan karakter dan permasalahan yang menarik bagi penonton. Di bagian awal ini, Levinson punya sesuatu yang spesial yang mengalihkan kita dari betapa canggung dan mengukungnya suasana yang ada di sekitar. Pertengkaran mereka yang pertama pun, ketika si Mary mulai bertanya kenapa cuma ia seorang yang tidak disebut dalam rangkaian ucapan terima kasih Malcolm, dia adegankan dengan menarik. Mereka berdebat itu tuh, si Malcolm berusaha mengecilkan diri si Mary sambil dia makan pasta yang dibikin oleh Mary buatnya gitu. Ini kan menarik, udah langsung konflik dari adegan, dari permasalahan. Sayangnya pertengkaran-pertengkaran yang menyusul sesudah ini, ya nanti mereka banyak amat bertengkar, tapi repetitif. Nggak ada lagi pengadeganan yang menarik kayak tadi. Levinson di pertengahan tuh udah fokus ke buah pikiran para karakter, ke sudut pandang mereka yang saling berkontras. Nah, sehingga nonton ini pun mulai jadi melelahkan bagi kita. Adegannya selalu sama, mulai dari mereka bermesra-mesraan, lalu tiba-tiba si Mary mengungkit sesuatu, dan Malcolm langsung defensif kan, dia langsung kembali masuk ke mode ngeles ala cowok brengsek yang nggak tahu terima kasih. Itu andalan si Malcolm banget mode itu. Dan itu terus kejadiannya begitu sepanjang film. Ketika Malcolm menjadi unbearable seperti demikian, si Mary jadi terasa annoying karena dia tuh tampak selalu cari-cari masalah. Nah, di bagian tengah film inilah aku merasa nonton ini tuh jadi pekerjaan atau tugas yang sangat nyiksa gitu. Film ini harusnya punya adegan yang lebih variatif, yang cari kreasi dari paralel adegan dengan pertengkarannya, kayak makan pasta tadi. Sehingga film ini nggak hanya punya omongan. Film yang di satu lokasi tentunya nggak mesti menonjolkan tell ketimbang show kan. Namanya juga film, showing not telling. Tapi film ini lebih menonjol tellnya ketimbang show-nya. Meskipun memang performa Zendaya dan performa John David Washington dalam menghidupkan tell itu tuh luar biasa meyakinkan.
Inti pertengkaran mereka pun sungguh manusiawi dan relatable dan ngajarin banyak tentang rasa terima kasih kita terhadap orang-orang di sekitar. Serius, jika bukan karena obrolan tentang kritik filmnya, film ini tuh sama lah kayak tipikal film-film orang pacaran yang berantem. Isinya ribut melulu. Yang bikin unik ya memang untuk mencapai inti permasalahan kedua karakter, film ini menyiapkan lapisan profesional, yakni lapisan Malcolm sebagai sutradara. Malcolm membuat black film dan dia kesel teramat sangat sama review-review yang menonjolkan isu warna kulit ketimbang fokus kepada art yang ia bikin. Nah, di sini letak uniknya film ini. Dia punya suara yang agak berbeda dengan pertengkaran yang lain. Levinson lewat Malcolm seperti menyerang media dan para pengulas yang memang selalu menonjolkan agenda dalam film-film seperti yang dibuat Malcolm. Kita memang sering menemukan para reviewer yang membuat karya seni itu jadi isu politikal gitu. Dan kupikir ini juga sebabnya kenapa film Malcolm dan Mary ini mendapat cukup banyak rating dan ulasan yang negatif di luar sana. People get offended oleh sikap dan perkataan Malcolm. Orang-orang seperti menganggap film ini tuh ya anti kritik. Padahal jika kita lihat dari konteksnya, Levinson tidak mempersembahkan adegan Malcolm anti kritik itu sebagai sikapnya terhadap film dan kritik. Karena adegan itu adalah monolog sudut pandang Malcolm. Jadi gini, film ini memang banyak menggunakan monolog sebagai bentuk dari debat karakter. Dan di adegan ini tuh si Malcolm sedang berdebat dengan pengkritik filmnya lewat artikel. Dan debatnya ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari debat Malcolm dengan Mary. Karena Mary di sini diparalelkan dengan kritikus film. Mary dan kritikus sama-sama sebagai pihak yang menunjukkan cinta dan kepedulian dengan menegur dan mengkonfrontasi siapa sebenarnya Malcolm menurut mereka. Jadi adegan tersebut jelas bukan seperti yang sudah salah dicuplik oleh warga-warga Twitter. Pernyataan film gak harus punya pesan itu bukan pernyataan mutlak yang dibenarkan oleh film, melainkan pendapat Malcolm yang ngeles ketika ia dapat kritikan yang berbeda dengan yang ia inginkan gitu. Mary di adegan itu tuh tersenyum mencemooh pendapat Malcolm. Karena pendapatnya tadi itu ya bukan kebenaran mutlak, melainkan hanya kepercayaan personal karakter Malcolm yang melihat itu tuh sebagai serangan atas pribadinya. Padahal kritik yang ia bahas itu tuh sesungguhnya memuji filmnya itu sendiri. Ini semua tuh berkaitan dengan pertanyaan besar Mary di awal. Berkaitan dengan gagasan film soal berterima kasih dan mengenali andil atau peran seseorang yang tak bisa lepas dari diri kita sendiri. Tapi tetap saja, itu tuh menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah menurut kalian film memang harus punya pesan? Share with us di komen supaya kita bisa diskusikan ini bersama. Menggunakan monolog panjang sebagai bentuk berdebat tampaknya telah menjadi pedang bermata dua bagi film ini. Di satu sisi, monolog tersebut memberikan ruang kepada kedua aktor untuk bersinar. Washington dan Zendaya dapat kesempatan untuk nunjukin range dan permainan ekspresi mereka, untuk nunjukin ketangguhan performa acting mereka. Dan hasilnya memang superb banget. Namun di sisi lain juga ternyata membuat kita terlepas dari debat itu sendiri. Alih-alih benturan dua sudut pandang, kita malah melihatnya sebagai bincang-bincang dari satu kepala gitu. Buktinya ya banyak dari kita yang salah mengutip, seperti yang disebutkan tadi. Satu lagi yang seperti pedang bermata dua dilakukan oleh film ini adalah pilihannya menggunakan visual hitam putih. Estetik hitam putih ini terlihat sebagai jawaban film untuk menghasilkan visual yang unik, untuk menghasilkan visual yang bikin menarik dan bikin penonton betah. Tapi hasilnya nggak benar-benar engaging, malah seringkali nampak pretensius. Film nggak pernah berhasil mencuatkan alasan kuat kenapa harus hitam putih dipakai. Soalnya pandangan karakternya kan jelas-jelas bukan hitam putih. Periode cerita juga bukan jadul, bukan timelinenya di jadul. Malah film ini menggunakan referensi kekinian. Sehingga untuk menyasar kesan timeless atau periode antah berantah, warna hitam putih itu juga nggak berfungsi. Namun beda cerita jika fungsinya tuh supaya bikin film lebih tampak angker lagi untuk ditonton, ya aku bilang sih cukup berhasil kalau memang itu alasannya. Untuk menyimpulkan, hari Valentine udah dekat
Dan jika kalian dan pasangan kalian cukup tahan banting, maka film ini bisa dijadikan pilihan. Karena in the end, Malcolm and Mary bisa ngajarin soal menghargai peran dan kehadiran pasangan dalam hidup kita. Hanya saja film ini memang lebih enak untuk didengarkan daripada untuk dilihat. Bukan karena visualnya jelek, melainkan karena nggak banyak bermain di visual itu sendiri. Adegannya repetitif, dan secara keseluruhan, penceritaan film ini juga lebih kuat sebagai telling ketimbang showing. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Malcolm and Mary. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi my.seat.com untuk baca review dengan lebih detail. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.